Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Gisma, NIM 3118049 dari kelas TIB Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan mendemokan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Perjalanan Dinas Pegawai Studi Kasus Sekolah Vokasi UNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan proyek tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Perjalanan Dinas Pegawai Studi Kasus Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Ini adalah tampilan dari halaman home. Di bagian kanan terdapat tombol untuk login dan register. Di sini kita akan mencoba untuk login terlebih dahulu. Kita akan login sebagai level user admin. Ini adalah halaman dashboard ketika user sudah berhasil login. Di bagian sidebar terdapat 6 menu. Yang pertama ada menu dashboard, kemudian ada menu data pegawai, ada data surat tugas, data SPPD, data user, serta tombol untuk logout. Yang pertama, menu data pegawai. Di sini admin dapat menambah data pegawai dengan menginputkan NIP, kemudian menginputkan nama lengkap, menginputkan jabatan fungsional, kemudian jabatan, pangkat dari pegawai, golongan, tingkat, serta yang terakhir fakultas. Kemudian jika semua data sudah terisi, klik simpan data, maka data sudah terinputkan. Admin juga dapat melihat detail data, mengedit data, semisal mengubah fakultas, maka data fakultas sudah berubah. Kemudian admin juga dapat menghapus data pegawai. Untuk rekap data pegawai, admin dapat mengekspor menjadi file PDF. Selain itu, admin juga dapat mengekspor file dalam bentuk Excel. Pada bagian menu data surat tugas, admin dapat menambahkan data surat tugas dengan menginputkan nomor surat tugas, menginputkan NIP pegawai, kemudian nama dari pegawai yang bersangkutan, dan menginputkan keperluan, tanggal dibutuhkannya surat tugas, serta tempat tujuan. Setelah semua data terisi, klik simpan, maka data berhasil diinputkan. Admin dapat melakukan edit data, semisal mengubah keperluan dari rapat menjadi kunjungan. Jika sudah, klik save. Kemudian admin dapat melihat detail data yang sebelumnya keperluannya rapat sudah berubah menjadi kunjungan. Kemudian admin juga dapat menghapus data. Dan admin juga dapat mengubah status dari pengajuan surat tugas yang sebelumnya belum diverifikasi menjadi sudah diverifikasi. Contohnya, ini statusnya sudah berubah menjadi sudah diverifikasi, dan yang terakhir di bagian aksi, admin dapat mencetak data surat tugas jika status sudah berubah menjadi sudah diverifikasi. Printnya berbentuk
file PDF. Kemudian pada menu data SPPD, admin dapat menambah data SPPD dengan menginputkan nomor SPPD, menginputkan nomor surat tugas, menginputkan NIP yang bersangkutan, nama pegawai, tingkat, tanggal berangkat pegawai, tanggal pulang, kemudian menginputkan kegiatan, menginputkan provinsi tujuan, kemudian kota tujuan. Jika data berhasil ditambahkan, maka akan muncul alert data berhasil ditambahkan. Di sini admin juga dapat mengekspor data dalam bentuk PDF berdasarkan tanggal, semisal menginputkan dari tanggal 1 Agustus 2021 dan rentang sampai tanggal 9 September 2021. Kemudian jika sudah menginputkan tanggal, klik cetak data. Maka data pegawai yang melakukan pengajuan surat tugas pada rentang kurun waktu tersebut akan muncul rekapnya dalam bentuk PDF. Kemudian, admin juga dapat mengekspor data dalam bentuk file Excel. Admin juga dapat mengedit, melihat detail dari pengajuan SPPD, serta admin juga dapat menghapus data pengajuan. Sama seperti surat tugas, admin juga dapat mengubah status pengajuan SPPD dari yang sebelumnya belum diverifikasi menjadi sudah diverifikasi. Jika data dengan status belum diverifikasi, maka tidak bisa mencetak surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Contohnya, jika data sudah diverifikasi, maka tampilan SPPD-nya adalah seperti ini. Data akan dicetak dalam bentuk file PDF. Kemudian yang selanjutnya ada menu data user. Di sini admin dapat menambahkan data user, kemudian dapat mengubah status dari user yang sebelumnya aktif menjadi non-aktif serta sebaliknya. Jika status user non-aktif, maka user yang bersangkutan tidak akan dapat melakukan login ke dalam sistem. Dan yang terakhir adalah menu untuk logout. Maka akan diarahkan ke halaman login. Di sini kita akan mencoba menu register terlebih dahulu. Di bagian menu register, user akan menginputkan beberapa data, antara lain data NIP, kemudian data nama lengkap, kemudian username, email, serta password. Jika data sudah terisi semua, klik tombol register. Maka sistem akan mengarahkan ke halaman login. Di sini untuk melakukan login ke sistem, user dapat menggunakan username ataupun email. Jika sudah menginputkan username dan password, klik sign in. Ini adalah tampilan dari halaman dashboard jika user berhasil login. Di bagian sidebar terdapat 3 menu. Yang pertama menu dashboard, kemudian di bagian mekanisme pengajuan terdapat pengajuan surat tugas dan pengajuan SPPD atau surat perintah
perjalanan dinas pegawai. Di bagian pengajuan surat tugas, user dapat menambah data pengajuan dengan menginputkan keperluan, kemudian menginputkan tanggal dibutuhkannya surat tugas, dan menginputkan tempat. Jika data sudah terisi, klik simpan data, maka data pengajuan akan muncul dengan status belum diverifikasi oleh admin. Jika status belum diverifikasi, maka user dengan level staff tidak bisa mendownload surat tugas. Selain itu, user juga dapat menghapus data pengajuan. Di bagian pengajuan SPPD juga sama, user dapat menambah pengajuan data SPPD dengan menginputkan yang pertama nomor surat tugas, kemudian tingkat dari pegawai, kemudian tanggal berangkat, tanggal pulang, kegiatan, kemudian provinsi tujuan dari diperlukannya SPPD. Di sini saya menginputkan Jawa Timur dan kota tujuan. Jika data sudah terisi, klik simpan data, maka data akan muncul dengan status belum diverifikasi. User juga dapat melihat detail pengajuan, mulai dari nomor surat tugas, NIP, nama, tingkat, tanggal berangkat, tanggal pulang, serta kegiatan. Jika data sudah diverifikasi, maka user dapat mendownload surat tugas yang telah diverifikasi oleh admin. User juga dapat menghapus data pengajuan SPPD. Kemudian di menu terakhir adalah logout. Mungkin sekian yang dapat saya demokan. Ada kurang lebih atau salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.